Di sana Xiao Chang berjanji akan menuruti kemauan Ling Buyi dan tidak akan bertengkar dengannya lagi. Sesaat, Kaisar meminta Kasim untuk turun dan menyuruh pasukannya agar jangan terlalu menahan Xiao Chang. Dengan sekuat tenaga, akhirnya Xiao Chang berhasil menerobos pasukan itu dan menghentikan hukuman Ling Buyi. Melihat Xiao Chang memeluk Ling Buyi, Kaisar tersenyum dan bahagia karena strateginya berhasil. Saat di malam hari, si gendut yang khawatir terhadap jenderalnya segera menemui Ling Buyi yang di saat itu sedang terbaring akibat luka di punggungnya sehabis terkena hukuman. Ternyata si gendut tidak sendirian. Ia secara diam-diam membawa Xiao Chang bersamanya. Terlihat Xiao Chang begitu sangat mengkhawatirkan calon suaminya ini dan membawa beberapa makanan untuknya. Karena sudah saling mencintai, mereka pun berciuman. Lalu mereka pun bercerita bagaimana bisa saling jatuh cinta. Ling Buyi berkata, ia jatuh cinta kepadanya saat pertama kali bertemu dengannya. Maka dari itu ia pun memutuskan untuk mencintainya saja dan tidak peduli dengan wanita lain lagi. Keesokan harinya, Ling Buyi bersama kedua anak buahnya ini kembali melanjutkan pencarian mengenai bukti kehancuran kota Gu. Satu-satunya orang yang dicurigai saat ini adalah Luqman, abangnya Selir Yu. Sebab Luqman diperintahkan oleh sang kaisar di saat dulu untuk membawa pasukan bala bantuan. Namun pasukan itu tidak datang dan berpura-pura mati akibat asap beracun. Yang jelas-jelas asap itu adalah palsu. Bisa dipastikan ini hanyalah akal-akalan dari Luqman. Saat ini mereka tidak bisa menangkap Luqman karena tidak adanya bukti. Satu-satunya cara mereka harus bisa membuat Luqman mengakui kesalahannya sendiri. Keesokan harinya, Kaisar memanggil Luqman. Di sana juga ada Suwan, putra mahkota, beserta Ling Buyi yang sambil rebahan sebab ia tidak bisa duduk ataupun baring. Alasan Kaisar memanggil Luqman sebab ingin menikahkan Luli dengan anaknya Luqman. Itu dilakukan karena Luli sudah banyak melakukan kesalahan. Namanya tercoreng dan dicap jelek oleh semua warga. Satu-satunya cara untuk memperbaiki nama Luli adalah dengan menikahkannya. Dengan begitu, nama baik Luli sekaligus nama baik Permaisuri bisa diperbaiki. Tentu saja Luqman menolak perjodohan itu karena ia tidak ingin anaknya dinikahkan dengan Luli yang jelas-jelas sifat dan karakternya begitu jelek. Ternyata semuanya ini ide dari Ling Buyi yang menyarankan Kaisar untuk melakukan itu. Sontak, Luqman menjadi kesal kepada Ling Buyi. Namun tetap saja Kaisar sudah memutuskannya. Luqman akhirnya tidak bisa melawan dan menuruti perintah sang Kaisar. Di sisi lain, Sun, istrinya Suwan, menghalangi Ling bersama Liang, suaminya. Dikarenakan Ling adalah mantan kekasih Suwan. Di sana, Sun berusaha mengomporinya dengan berkata bahwa Suwan bersama Ling sempat bertemu satu sama lain di aula dan ia pun bertanya kenapa mereka bertemu. Ternyata Sun sengaja mengatakan hal tersebut supaya Ling dimarahi oleh suaminya di sana. Seketika raut wajah Liang, suaminya Ling ini menjadi sangat kesal, namun ia masih menahan amarahnya.
Di sana, Ling menjawab kalau ia tidak sengaja bertemu dengan Suan dan tidak bermaksud apa-apa. Di sana, Ling bersama Liang hendak pergi untuk pulang. Sesaat, pelayan memberikan sebuah hadiah untuk Ling, pemberian dari Suan. Awalnya, ia sempat menolak, namun suaminya di sana menyuruh ia untuk menerima hadiah tersebut. Dan benar saja, mereka pun masuk ke dalam kereta kuda dan seketika, Ling dipukul oleh suaminya akibat cemburu. Dari arah atas, Sun menjadi sangat senang karena rencananya berhasil. Beberapa hari kemudian, Ling Buyi menemui permaisuri untuk melaporkan bahwa Ling telah membunuh Liang suaminya. Sontak semua orang sangat terkejut, namun tidak dengan Sun yang justru menjadi sangat senang. Akibat adu domba yang ia lakukan telah berhasil. Suan, putra mahkota ini, lalu memohon kepada permaisuri untuk menyelidiki kasus kematian Liang, sebab ia yakin bukan Ling pembunuhnya. Singkat cerita, Yuan diutus pergi menyelidiki kasus kematian Liang. Di hadapannya saat ini merupakan seorang pria wali kota di daerah tersebut. Ia bernama Reki. Kembali ke mereka, Sun menjadi sangat marah kepada suaminya ini karena masih memikirkan Ling. Suan akhirnya buka suara. Ia sudah tahu penyebab Ling dipukul oleh suaminya karena Sun mengadu dombanya kemarin. Terlebih lagi, Sun memberikan hadiah berupa sapu tangan kepada Ling dan berpura-pura sapu tangan itu dari Suan, padahal Suan tidak pernah melakukan itu. Sun mengakui perbuatannya dan beralasan ia melakukan itu sebab cemburu melihat hubungan mereka. Suan menjawab ia tidak memiliki hubungan apa-apa lagi terhadap Ling. Lagi pula, Ling sudah memiliki suaminya sendiri dan ia juga memiliki Sun sebagai istrinya. Kecemburuan Sun tidak mendasar dan apa yang telah ia perbuat justru membuat malapetaka. Suan lalu meminta ia untuk menemui kaisar dan disuruh untuk mengakui semua kesalahannya. Namun siapa sangka Sun tidak mau dan ia tidak akan melakukan hal tersebut. Kembali ke Yuan, ia pun hendak membawa jasad Liang untuk diotopsi dan akan menyelidiki kasus pembunuhan itu. Ibunya Liang di sana tidak mau jasad anaknya dibawa. Terlebih lagi, ia juga tidak mau Yuan menyelidiki kasus pembunuhan itu. Yang jelas-jelas menurutnya, Ling adalah pelakunya. Di sana Yuan tidak bisa memvonis Ling pelakunya karena minimnya bukti. Reki sebagai wali kota mempersilahkan Yuan untuk menyelidikinya. Sedikit info, Reki ini merupakan abang angkatnya Liang. Saat di malam hari, Suan dimarahi oleh kaisar karena masih memiliki hubungan dengan Ling, mantan kekasihnya itu. Suan mengaku ia tidak memiliki hubungan dan difitnah oleh Sun. Ia pun memohon untuk mengirim seseorang agar bisa menyelidiki kasus pembunuhan Liang karena ia yakin Ling bukan pelakunya. Meskipun masih kesal, kaisar akhirnya mengutus Ling Buyi untuk memimpin penyelidikan. Ling Buyi siap menjalankan perintah. Saat keluar, ia melihat Xiao Chang menguping dari jendela. Di sana Xiao Chang ingin ikut bersamanya. Ia berjanji tidak akan menyusahkan. Ling Buyi bersedia membawanya pergi. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Mereka berdua telah tiba di rumah Liang dan segera menyelidiki area kamar milik Liang, tempat ia tewas terbunuh. Sesaat, Ling Buyi meminta adik dan kakak Liang untuk tetap bersamanya agar bisa diinterogasi. Sedangkan si nenek alias ibunya Liang sangat ingin membunuh Ling dan menuduhnya sebagai pembunuh. Xiao Chang segera menghentikan karena Ling belum tentu pembunuhnya dan si nenek tidak bisa main hakim sendiri.
Lalu Ling mulai disidang dan dipertanyakan apakah ia yang membunuh suaminya. Ling mengaku bukan ia pembunuhnya. Selama ini ia selalu dipukul dan disiksa oleh Liang. Maka dari itu ia sangat ingin bercerai, namun Liang menolak. Sedangkan di tempat lain, Ling Buyi menginterogasi Reki sebab ia adalah anak tertua di keluarga tersebut. Dan pastinya pembunuh Liang berasal dari keluarga mereka sendiri. Sementara itu, Xiao Chang kembali menyelidiki kamar Liang. Ia pun mengecek satu persatu sudut ruangan. Sesaat ia mulai menyadari salah satu tembok saat diketok memiliki suara gema. Ia pun mendorongnya dan ternyata terdapat ruangan rahasia di sana. Namun seketika ia ditarik oleh seseorang. Sedangkan Reki mengaku ia adalah anak angkat dari keluarga tersebut. Anak kandung dari keluarga itu merupakan Liang dan adiknya yang bernama Xia. Sesaat Reki melihat Xia tidak berada di tempat. Ternyata yang menarik Xiao Chang adalah Xia, adiknya Liang. Dari sinilah terungkap kebenaran, yang membunuh Liang adalah adiknya sendiri. Sedangkan Ling Buyi mencari keberadaan Xiao Chang. Anak buahnya berkata, Xiao Chang setelah masuk ke kamar itu tidak keluar lagi. Alhasil ia pun menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan kamar tersebut. Tak lama kemudian, Xia keluar sambil menyandera Xiao Chang. Apabila ia tidak dibebaskan, maka wanita itu akan ia bunuh. Tentu saja Ling Buyi menjadi marah dan segera menyuruh pasukannya untuk menyandera ibunya di sana. Apabila Xiao Chang tidak dilepaskan, maka ibunya itu akan ia bunuh. Di saat Xia lengah, Ling Buyi segera melempar pisau dan berhasil menyelamatkan Xiao Chang. Akhirnya di sini, Xia mengaku alasan ia membunuh abangnya sebab Liang dianggap tidak cocok menjadi kepala keluarga, yang berhak adalah dirinya. Karena Ling bersama Liang sering bertengkar, ia pun memanfaatkan hal itu untuk memfitnah Ling sebagai pembunuhnya. Ling Buyi lalu hendak membawa ia ke istana agar dihukum atas tindakannya. Namun tiba-tiba Xia dibunuh oleh Reki menggunakan panah. Tentu saja perbuatannya itu membuat Ling Buyi menjadi kesal karena sudah membunuh tersangka. Reki berkata ia akan bertanggung jawab mengenai apa yang ia lakukan saat ini. Saat tiba di istana, Kaisar pun menjadi marah besar sebab membunuh tersangka. Reki yang merupakan salah satu petinggi negara mengaku alasan ia membunuh Xia untuk balas dendam atas kematian Liang. Akhirnya Kaisar pun memutuskan untuk memenjarakan dirinya dan mencabut statusnya sebagai petinggi negara. Setelah itu, Ling Buyi membahas kehancuran kota Gu dan setelah ia selidiki, Lukman abangnya Selir Yu yang dikirim oleh Kaisar untuk membantu kota Gu justru tidak datang dan asap beracun itu adalah palsu. Sebab kuda yang digunakan pasukan untuk datang membantu tidaklah mati dan masih hidup. Apabila memang benar asap beracun, maka kuda tersebut juga pasti akan ikut mati. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyelidiki Lukman, satu-satunya orang yang dicurigai. Setelah itu, Selir Yu menampar Lukman. Ternyata yang mengatur pertemuan antara Suwan dengan Ling adalah dirinya. Dan setelah itu, ia pun memberitahukannya kepada Sun. Hal itu dilakukan supaya Suwan namanya tercoreng dan posisinya sebagai putra mahkota dicopot. Dengan begitu, pangeran ketiga anaknya Selir Yu bisa menjadi putra mahkota. Di sana Lukman berkata, seharusnya Selir Yu yang menjadi permaisuri. Tentu saja Selir Yu menjadi sangat kesal atas ucapannya. Ia selama ini tidak ingin menjadi permaisuri supaya bisa hidup tenang di istana. Ia tidak sama sekali memikirkan jabatan ataupun kekuasaan.
sudah menjadi istrinya sang kaisar, ia sangat amat bersyukur, sebab nama keluarga mereka bisa terangkat. Namun saat ini, Luqman justru memiliki niat jahat untuk menguasai istana. Hal itu sangat membuat Selir Yu sangat malu. Lalu ia pun bertanya apakah asap beracun itu ulah darinya, karena Luqman yang membawa pasukan untuk membantu kota Gu. Namun tidak sampai akibat terkena asap beracun. Ling Buyi telah menyelidikinya bahwa asap beracun itu merupakan palsu. Luqman akhirnya mengaku bahwa asap itu memang ulah darinya dan berpura-pura tidak membantu kota Gu dengan alasan terdapat asap beracun yang menghalangi jalan. Ia terpaksa melakukan itu sebab diperintahkan oleh seseorang yang sudah mengancam nyawanya. Tak lama kemudian, Ling Buyi bersama kaisar datang ke sana yang sedari tadi telah bersembunyi. Seketika Luqman menjadi ketakutan. Akibat kesalahannya sudah ketahuan. Ternyata sedari awal Selir Yu memang sudah menjebak Luqman agar mengakui sendiri perbuatannya terhadap kehancuran kota Gu. Mau tidak mau ia pun mengaku bahwa ia disuruh oleh seseorang yang bernama Peng Kun. Peng Kun adalah dalang di balik kehancuran kota Gu. Bukan negara musuh yang menyerang kota Gu, melainkan pasukan milik Peng Kun dan memfitnah negara musuh sebagai pelakunya. Untuk lebih jelasnya, Luqman tidak tahu mengapa Peng Kun melakukan hal tersebut. Kaisar akhirnya memutuskan untuk mengusir Luqman dari negara. Alasan ia tidak menghukum mati sebab ia merupakan abangnya Selir Yu. Di tempat lain, Qasim membacakan dekret kaisar dan memutuskan bahwa Suwan akan bercerai dengan Sun, sebab Sun memiliki niat jahat. Mendapatkan perintah itu, Suwan mengambil dekretnya dan lalu pergi dari sana. Sedangkan Sun tergeletak lemas tidak berdaya. Sementara itu, Kaisar sedang makan bersama dengan Ling Buyi dan para jenderal kepercayaannya. Mereka membahas strategi untuk menyerang kota Shouchun yang merupakan wilayah kekuasaan Peng Kun, sebab Peng Kun adalah dalang di balik kehancuran kota Gu dan kematian pamannya Ling Buyi. Mereka pun harus segera menyerang untuk membalaskan dendam tersebut. Ling Buyi bersedia memimpin pasukan untuk berperang, namun tiba-tiba Kaisar melemparnya dengan roti. Ia kesal kepada Ling Buyi karena diisi pikirannya hanya perang dan perang saja. Sebab Ling Buyi dalam 1 tahun ini sudah 100 kali berperang. Kaisar tidak mau ia turun tangan karena ia ingin Ling Buyi segera menikah. Di saat semuanya bubar, Ling Buyi dilarang untuk keluar dari ruangan tersebut. Lalu ia pun diseret seperti anak-anak dan Kaisar menyuruhnya untuk tetap di istana. Ling Buyi menjawab, ia harus pergi berperang dan menangkap Peng Kun apapun yang terjadi supaya balas dendam ini bisa terbalaskan. Tak lama kemudian, Xiao Chang datang ke sana untuk membawakan makanan. Mereka bertiga pun berkumpul dan Kaisar meminta Xiao Chang untuk melarang Ling Buyi berperang. Namun siapa sangka, Xiao Chang justru setuju supaya Ling Buyi bisa membalaskan dendam atas kematian pamannya. Tentu saja Kaisar menjadi kesal terhadap mereka berdua ini. Saat mereka diusir keluar, Ling Buyi berterima kasih atas pengertiannya. Xiao Chang menjawab, ia akan menunggu kepulangannya dan harus kembali dalam keadaan hidup. Ling Buyi berjanji akan kembali dengan selamat. Setelah itu ia akan segera menikahinya. Saat di malam hari, Xiao Chang membuat baju zirah untuk Ling Buyi berperang, sampai-sampai tangannya beberapa kali tertusuk jarum. Namun ia tidak peduli dan segera menyelesaikan jahitannya. Hingga keesokan harinya, Ling Buyi memimpin pasukan dan siap berangkat. Ia pun menggunakan baju zirah buatan Xiao Chang. Namun anehnya, baju tersebut terdapat sayap di bahunya. Si gendut justru merasa malu sebab jubah itu bukan seperti untuk berperang, melainkan seperti ingin mengikuti kompetisi fashion show.
Xiao Chang mengatakan sayap itu terbuat dari angsa berpasangan dan ia yakin dapat melindunginya. Sebelum pergi, Ling Buyi memberikan sebuah barang. Saat dibuka oleh Xiao Chang, ternyata isinya segel pribadi milik Ling Buyi, yang tandanya Ling Buyi mempercayakan seluruh hartanya dipegang olehnya. Akhirnya Ling Buyi bersama pasukan segera berangkat.